Oke, selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang sinkronisasi dan deadlock. Oke, sebelum itu kita perkenalkan dulu. Nama saya Fajar Yanuar Bilaut dari Universitas Kristen Satya Wacana dari Fakultas Teknologi Informasi Prodi Teknik Informatika. Oke, kita masuk ke sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang berikut, sinkronisasi ini memiliki beberapa masalah, yaitu race condition. Race condition adalah salah satu situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersamaan pada saat yang bersama. Akibatnya nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses yang terakhir. Untuk mencegah race condition, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasi. Caranya, untuk menghindari race condition adalah kita harus dapat menjamin bahwa jika suatu proses sedang menjalankan critical section-nya, maka proses yang lain tidak boleh masuk ke dalam critical section tersebut. Oke, critical section. Critical section ini adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan pada proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition tadi. Biasanya, sebuah proses sibuk melakukan perhitungan internal dan hal-hal lainnya tanpa ada bahaya yang menuju ke race condition pada sebagian besar waktu. Akan tetapi, biasa setiap proses memiliki segmen kode di mana proses itu dapat mengubah variabel, mengupdate suatu tabel, menulis ke suatu file, dan lain-lainnya yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition tadi. Yang berikutnya adalah sinkronisasi ini memiliki beberapa tahapan waktu, yaitu yang pertama, mutual exclusion, di mana mutual exclusion ini merupakan sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan variabel atau berkas yang digunakan bersama-sama, proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Yang kedua itu ada progress. Jika tidak ada progress yang sedang menjalankan critical section-nya, dan jika terdapat lebih dari satu proses lain yang ingin masuk ke critical section, makanya proses-proses yang tidak sedang menjalankan remainder section-nya yang dapat berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang berikutnya akan masuk ke critical section, dan pemilihan siapa yang berhak masuk ke critical section ini tidak dapat ditunda secara tak terbatas sehingga tidak terjadinya deadlock atau kebutuhan. Yang berikut ada bounded waiting atau waktu tunggu. Jika seandainya ada proses yang sedang menjalankan critical section, maka terdapat batas waktu beberapa lama suatu proses lain harus menunggu giliran untuk mengakses critical section ini. Dengan adanya batas waktu tunggu akan menjamin proses dapat mengakses ke critical section. Hal ini dapat tidak langsung terjadi atau tidak mengalami starvation atau proses seolah-olah berhenti menunggu request ke critical section yang diperbolehkan. Yang berikutnya ada semaphore. Semaphore ini adalah pendekatan yang diajukan oleh Distruct dengan prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda yang sederhana. Semaphore mempunyai dua sifat, yaitu semaphore dapat dianalisis dengan nilai non-negatif, dan semaphore terdapat dua operasi, yaitu operasi down dan operasi up. Yang berikutnya problem klasik pada sinkronisasi, itu ada problem bound and buffer, problem release and writer, problem dining resolvers. Yang berikutnya adalah monitors. Solusi sinkronisasi ini dikembangkan oleh Hoare pada tahun 1974. Monitor adalah kumpulan prosedur, variabel, dan struktur data di satu modul atau paket khusus. Proses dapat memanggil prosedur-prosedur kapanpun diinginkan.
tapi proses terdapat mengakses struktur data internal dalam monitor secara langsung hanya lewat prosedur-prosedur yang dideklarasikan monitors untuk mengakses struktur internal. Yang berikut ada deadlock atau kebuntuan. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan itu. Nah, kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah ialah suatu kondisi di mana suatu proses tidak dapat berjalan lagi atau tidak ada komunikasi lagi antar progres atau program yang sedang dijalankan. Berikutnya, faktor penyebab terjadinya deadlock. Yang pertama itu ada mutual exclusion. Yang kedua, no permutation, halt and wait, and circular wait. Oke, deadlock. Nah, deadlock ini ada beberapa pencegahan maupun solusi yang ada, yaitu yang pertama pengabaian, yaitu dimana kita mengabaikan deadlock yang terjadi atau pura-pura tidak mengerti akan terjadinya deadlock ini. Cara mencegahnya yaitu metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan. Metode pencegahan dianggap sebagai solusi yang paling ampuh lah, dan solusi yang paling bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Tetapi pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilisasi sumber daya yang buruk. Yang kemudian ada penghindaran. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses tidak memungkinkan menuju kepada deadlock, maka sumber daya akan diberikan pada proses yang lain yang meminta. Jika tidak aman, proses yang meminta akan disuspend sampai waktu tertentu. Permintaan aman yang diberikan akan dibatalkan. Kondisi ini terjadi ketika sumber daya yang sebelumnya dipegang oleh proses lain telah dilepaskan. Yang berikut ada pendeteksian dan pemulihan deadlock. Metode ini digunakan sebagai pendekatan dengan teknik untuk menentukan apakah deadlock sedang terjadi serta proses-proses yang terjadi dalam sumber deadlock tersebut dapat dideteksi, maka proses yang sedang berjalan dapat kita hindari atau kita pulihkan dari kondisi deadlock yang terjadi tersebut. Berikutnya ada terminalisasi proses dan resource atau pemulihan yang cara kita memulihkan ketika kita sedang mengalami atau komputer kita sedang mengalami kebuntuan atau deadlock. Yang pertama, terminasi proses. Metode ini akan menghapus proses-proses yang terlibat pada kondisi deadlock dengan mengacu pada beberapa syarat. Beberapa syarat yang termasuk dalam metode ini adalah sebagai berikut, yaitu menghapus semua proses yang terlibat dalam kondisi deadlock, menghapus satu persatu proses yang terlibat, menghapus proses berdasarkan prioritas. Artinya yang berdasarkan prioritas ini ketika kita sedang menjalankan beberapa program atau proses dan terjadi deadlock, maka suatu program yang menjadi prioritas kita untuk kita kerjakan lebih dahulu itu yang akan menjadi kita prioritaskan, sehingga pekerjaan-pekerjaan atau proses-proses yang lain yang tidak terlalu perlukan mungkin kita bisa hapus, sehingga proses yang kita prioritaskan ini dapat kembali berjalan dengan baik. Yang kedua itu resource limitation. Metode ini lebih menekankan kepada bagaimana menghambat suatu proses dan sumber daya agar tidak terjebak pada unsafe condition. Beberapa langkahnya yaitu pilih salah satu proses dan sumber daya yang akan di-implementation. Kemudian rollback ke safe state yang sebelumnya telah terjadi. Yang ketiga, mencegah suatu proses agar tidak terjebak pada supervision karena metode ini. Oke. Tadi adalah sekilas penjelasan mengenai sinkronisasi dan deadlock. Saya mengucapkan terima kasih mungkin untuk
kesalahan-kesalahan yang terjadi saya mohon maaf, dan thank you udah menyimak materi ini.